adalah seorang penjual sambal cumi keliling. Aduh, dari tadi sepi banget ya. Biasanya jam segini udah ada yang beli. Tapi ya namanya juga usaha. Kadang rame ya, kadang enggak. Ya, yang penting terus jalan aja lah. Wah, Bu Reni, ini loh sambal cumi yang sering aku ceritain kemarin. Aku pernah beli 1 kali. Rasanya tuh nendang banget. Bikin pengen nambah terus. Iya, aku baru pertama kali lihat gerobaknya Mas. Ini sambal cuminya masih ada kan? Masih Bu, masih lengkap. Cumi asin, pedas, dan juga original juga ada. Mau dicobain yang mana dulu nih Bu? Aku kayaknya mau yang pedes deh. 2 bungkus ya Mas. Bu Reni, kamu mau yang mana? Aku ikut yang pedes juga deh. Sekalian 2 bungkus juga. Biar tahan berapa lama sih ini sambalnya Mas? Kalau disimpan di kulkas ya bisa tahan sampai seminggu lebih lah Bu. Tapi ya biasanya sih 2 hari juga udah habis. Soalnya nagih banget nih rasanya. Hehe. Hehehehe, bener banget tuh. Suami saya aja sampai sembunyiin sambalnya di belakang kulkas biar nggak ketahuan anak-anak. Wah, berarti sambalnya benar-benar lulus uji rasa ya Bu ya. Ini pesanannya 4 bungkus sambal cumi pedas. Ini uangnya ya Mas, makasih banyak ya. Sama-sama Bu, semoga suka dan nanti bisa langganan terus ya. Alhamdulillah rezeki hari ini mulai kelihatan. Sekarang waktunya keliling lagi. Siapa tahu di gang sebelah ada yang pengen sambal cumi juga. Setelah ibu-ibu itu pergi, Yanto melanjutkan kembali berjualan di tempat yang selanjutnya. Seratus, 200, 300. Alhamdulillah tadi siang rame banget ya beli. Kalau tiap hari kayak begini mah bisa cepet tabung buat beli freezer kecil di rumah. Ibu pasti seneng nih kalau tahu hari ini laris. Dia paling seneng nih kalau aku pulang bawa kabar bagus. Palingnya nanti dia nyuruh aku itu makan dulu sebelum mandi. Kayak biasa. Aku pulang duluan lah. Setelah menghitung uangnya, Yanto melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Ya, semoga rezeki besok lebih baik lagi. Mau coba rute ke arah pasar, siapa tahu bisa nambah pelanggan baru juga di sana. Tiba-tiba dari arah berlawanan truk yang melaju ugal-ugalan di dalam hitungan detik. Brak! Astagfirullah, itu apa? Truk ya? Ada yang ketabrak? Iya Mas Yanto ya. Itu Mas Yanto, ya Allah, tolongin cepat panggil ambulan. Ibu, aku pulang. Sabar ya Mas, sabar. Tolong. Siapa yang bisa nyetir mobil? Kita bawa dia ke puskesmas sekarang juga. Gerobaknya rusak parah, tapi Mas Yanto masih hidup. Ayo buruan, jangan tunggu lama. 5 menit kemudian. Setelah kecelakaan itu, Yanto dirawat di rumah sakit dan masih selamat. Ibu Lilis, saya mengerti ini pasti berat untuk didengar, tapi kami harus jujur, kondisi Pak Yanto cukup parah setelah kecelakaan semalam. Ada beberapa bagian tubuh yang mengalami luka serius dan perlu dilakukan operasi besar. Dok, saya mohon bilang aja sejujurnya. Suami saya bisa selamatkan. Alhamdulillah, kami sudah melakukan semua prosedur penyelamatan. Saat ini Pak Yanto sudah melewati masa kritis. Tapi untuk bisa pulih sepenuhnya, beliau harus menjalani perawatan dan rehabilitas minimal 1 tahun ke depan. 1 tahun? Ya Allah. Terus biaya semuanya itu kira-kira berapa ya dok? Untuk semua proses dari operasi rawat inap hingga pemulihan jangka panjang totalnya sekitar 500 juta rupiah ya Bu ya. Apa? 500 juta? Dok, saya ini cuma istri penjual sambal keliling. Dari mana saya bisa dapat uang sebanyak itu? Ibu, saya paham, tapi perlu Ibu tahu biaya itu sebenarnya sudah dikurangi oleh pemerintah melalui program bantuan kesehatan sudah menanggung 50% dari total keseluruhan, Ibu. Berarti tetap masih harus saya cari 250 juta lagi ya dok? Ya Bu, tapi Ibu harus konsultasi lebih lanjut ke bagian administrasi ya. Barangkali ada opsi bantuan tambahan atau skema cicilan. Kami akan bantu semampunya ya. Iya dok, makasih ya. Saya
Saya keluar dulu ya, mau cari angin sebentar. Silakan Bu, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, kami siap membantu. Lilis kemudian pergi menuju ke kamar Yanto yang sedang dirawat. Pak, aku udah ketemu sama dokternya tadi siang. Mereka bilang Bapak butuh waktu 1 tahun buat bisa pulih total. Maaf ya Bu, aku malah ngerepotin begini. Gak nyangka semuanya jadi seberat ini. Jangan ngomong kayak gitu, Pak. Yang penting Bapak selamat dulu. Soal uang, aku bakal cari jalannya. Aku yang akan jual sambal cumi mulai besok. Ibu mau gantikan aku keliling jualan. Iya, Pak. Aku tahu caranya kok. Lagian gerobaknya juga masih bisa dipakai. Cuman butuh sedikit dibenerin. Aku bakal keliling kampung tiap hari, ngumpulin uang sedikit demi sedikit. Pokoknya Bapak jangan pikirin apa-apa selain sembuh. Ya Allah, Ibu luar biasa banget. Aku tuh gak tahu harus bilang apa selain bersyukur. Aku beruntung banget punya istri sekuat kamu ya Bu. Jangan banyak omong dulu, Pak. Istirahat aja. Aku bakal berjuang buat Bapak dan hidup kita berdua. Keesokan harinya dengan tekad yang kuat, Lilis menyambung usaha suaminya tersebut. Pak, saya mau beli cuminya 7,5 kilo ya, yang masih segar-segar itu. Oke Bu, ini yang paling bagus dari laut pagi tadi, 0,5 kilo ya, sebentar saya timbangin. Jadi semua 95.000 ya Bu. 95. Waduh, maaf Pak, saya cuma bawa 40.000. Lah kok nggak punya? Lah kok nanya harga dulu sih Bu, ini pasar bukan swalayan. Mana bisa barang udah ditimbang malah nggak dibayar full. Maaf Pak, saya benar-benar nggak sengaja. Saya buru-buru soalnya. Boleh nggak saya bayar sisanya minggu depan? Tolong ya Pak, saya janji nggak akan lari. Maaf Bu, saya udah sering ditipu pembeli, nggak bisa begitu aja percaya. Kalau semua pembeli ngutang ya saya jualan buat apa? Suami saya baru aja kecelakaan Pak. Sekarang dia di rumah sakit. Butuh waktu 1 tahun buat sembuh. Saya harus gantiin dia jualan sambal biar bisa bayar biaya obat-obatnya. Astagfirullahaladzim, maaf Bu, saya itu nggak tahu. Ya udah deh, Ibu bawa aja cuminya. Sisanya dibayar minggu depan ya, jangan sampai lupa. Makasih banyak ya Pak Darto. Saya nggak akan bakal lupa sama kebaikan Bapak ini. Semoga dengan Bapak juga makin laris. Iya Bu, semangat terus ya. Mudah-mudahan suami Ibu tuh cepat pulih. Setelah mendapat cumi tersebut, Lilis kemudian mencoba membuat sambal cuminya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini awal baru buat aku. Nggak nyangka ya, dari yang biasanya cuma bantu-bantu di dapur, sekarang harus jadi tulang punggung keluarga. Lima menit kemudian. Aku harus bisa. Demi Bapak yang lagi terbaring di rumah sakit, aku harus kuat. Ini bukan cuma soal jualan sambal, tapi soal bertahan hidup. Soal menyelamatkan orang yang aku sayang. Semoga sambal cumi ini bisa benar-benar jadi jalan rezeki aku. Semoga orang-orang suka dan dagangan ini bisa bantu bayar biaya rumah sakit Bapak. 5 menit kemudian. Besok aku mulai keliling. Semoga ada yang beli dan semoga aku nggak mengecewakan Bapak. Keesokan harinya, Lilis berjualan di tempat biasa suaminya menunggu para pembeli. Ayo Bu, ayo Pak, sambal cumi, pedasnya masih hangat. Resep khas keluarga, dijamin bikin nambah nasi terus. Lah, biasanya jualan ini bapak-bapak loh. Ini sekarang gantinya ya? Iya Bu, suami saya, dia yang biasanya keliling itu. Sekarang lagi sakit dan dirawat di rumah sakit. Jadi sementara saya gantikan dia dulu jualan. Ya Allah, sakit apa Bu? Kok sampai nggak bisa jualan? Dia kecelakaan Bu, ditabrak truk pas pulang jalan malam-malam. Sekarang harus dirawat selama 1 tahun penuh. Biayanya juga besar banget. Astagfirullahalazim, ya ampun. Sabar ya Bu Lis. Ini saya beli 2 bungkus deh buat makan siang di rumah. Saya juga deh sekarang beli 3 bungkus mau dibagi ke anak-anak di rumah. Mereka doyan banget sama sambal yang ada cuminya begini.
Lah, Bu Lilis, saya kira suaminya yang jualan, tumben ganti formasi nih. Iya Pak Selamat, suami saya lagi dirawat di rumah sakit. Jadi sekarang saya yang gantiin jualannya. Wah, semangat ya Bu, saya beli 4 bungkus deh buat mendukung juga. Makasih banyak ya Pak, Bapak dan Ibu semuanya. Doain juga suami saya cepat sembuh. Iya Bu, insya Allah. Yang penting tetap semangat. Sambelnya enak kok, pasti laris terus. Ya Allah, makasih hari ini dagangku laku. Semoga tiap hari ada yang beli begini. Demi Bapak, aku gak akan nyerah. Beberapa hari berlalu dengan sambal cumi Lilis selalu laris manis dan setiap hari mendapat untung yang besar. 200, 300, 50, 500, 60 ribu. Baru segini, padahal kebutuhan buat rumah sakit masih jauh dari cukup 500 juta. Ya Allah, angka segitu tuh kayak mimpi buruk buat orang kecil kayak aku. Kalau tiap hari cuma untung segini, butuh waktu bertahun-tahun buat ngumpulin semuanya. Tapi aku gak boleh nyerah, harus ada yang bisa ditekan biayanya. Iya Pak Darto, selama ini beliau sering kasih potongan harga. Kadang malah kasih gratis. Kalau aku terus ambil cumi dari dia, modal bisa lebih hemat. Uangnya bisa dilelahin buat bayar tagihan rumah sakit. Mulai besok, aku harus lebih hemat. Setiap rupiah itu penting sekarang, demi Bapak. Karena tidak mau rugi dan mau mendapat keuntungan yang banyak, Lilis memanfaatkan simpati orang lain. Pagi Pak Darto, maaf ya saya mengganggu pagi-pagi begini. Saya mau beli cuminya kayak biasa Pak, tapi saya benar-benar cuma bawa uang 30 ribu. Pakai boleh les 30.000, laki-laki kurang dari harga bu. Saya jadi bingung juga, udah berapa kali Bu datang dan meminta potongan. Saya ini juga dagang, bukan bagi-bagi. Saya ngerti kok Pak, saya paham. Saya cuman itu tadi, kondisi saya masih sama Pak. Suami belum bisa kerja, biaya rumah sakit masih numpuk. Saya janji, kalau nanti udah ada rezeki lebih, saya pasti bisa bayar sisanya. Ya, saya dengar. Tapi lama-lama juga bisa rugi Bu, barang bagus bukan dari laut gratisan. Kalau boleh, ada nggak Pak cumi sisa atau yang agak kecil-kecil gitu buat dagangan hari ini aja? Karena kesal, diam-diam Pak Darto memasukkan cumi busuk untuk diberikan ke Lili secara gratis. 5 menit kemudian. Nih Bu, ambil aja gratis. Hari ini saya anggap sedekah buat keluarga Ibu, nggak usah bayar. Ya Allah, makasih banyak ya Pak. Saya benar-benar berterima kasih. Semoga dagangan Bapak makin laris dan diberkahi. Ya Bu, sama-sama, semoga sukses dagangannya. Tanpa curiga sedikit pun Lilis menerimanya. Namun saat akan mengolahnya, Lilis terkejut karena cumi itu rupanya cumi yang sudah membusuk. Ya Allah, apa ini? Kok baunya bau banget? Cuminya? Ya ampun, kenapa bisa begini? Astagfirullahaladzim, ini mah udah gak layak makan. Mana bisa aku jualan sambal dari cumi kayak gini? Orang bisa keracunan. Namun karena dia berpikir akan sia-sia kalau dibuang, maka ia tetap memakai cumi busuk tersebut. Tapi ini aku dapat gratis. Aku gak punya uang buat beli yang baru. Kalau aku buang berarti gak bisa jualan hari ini. Gak ada pemasukan, gak bisa nabung buat biaya rumah sakit Bapak. Lima menit kemudian. Aku tahu ini salah, tapi kalau aku olah dengan bumbu yang kuat, nambahin boraks biar gak hancur, kasih pewangi biar bau busuknya hilang, siapa yang tahu? Toh rasanya nanti tetap pedas, gak ada yang curiga. 5 menit kemudian. Maaf ya, aku cuma pengen suamiku sembuh. Aku cuma bisa bertahan hidup. Beberapa bulan kemudian meskipun Lilis berjualan menggunakan cumi busuk, namun usahanya malah justru semakin sukses. Dia bahkan sampai membangun warung di sambal cumi-cumi rumahnya. Bahkan melunasi semua tagihan rumah sakit suaminya tersebut. Ya Allah, ini rumah kita sekarang jadi warung beneran ya? Aku hampir gak percaya Bu. Iya Pak, ini semua karena doa dan usaha kita bareng-bareng. Aku cuma nerusin apa yang Bapak mulai dulu. Alhamdulillah sekarang warungnya rame tiap hari.
Aku bangga banget sama kamu, Bu. Kamu bukan cuma jaga rumah, tapi juga bangun usaha sambil jagain aku di rumah sakit. Aku tuh gak bisa bayangin hidup tanpa kamu, Bu. Jangan gitu dong, Pak. Aku ngelakuin semua ini karena cinta. Dan sekarang Bapak udah bisa pulang ke rumah. Itu yang paling aku syukuri. Aku janji mulai sekarang akan bantu sekuat tenaga. Kita jalanin warung ini sama-sama ya, Bu. Siap, Pak. Kita mulai lembaran baru bareng-bareng. Namun tiba-tiba saja kerumunan warga datang menghampiri rumah Yanto dengan ekspresi yang sangat marah. Bu Lilis, kita butuh penjelasan sekarang juga. Ada apa ini? Kenapa rame-rame begini? Tanyain istri kamu Pak Yanto, sambal cumi yang dijual selama ini ternyata pakai cumi busuk. Udah banyak orang yang sakit perut. Maaf, tapi tuduhan itu berat. Saya nggak pernah masak dari bahan busuk. Mungkin ada kesalahpahaman. Nggak ada kesalahpahaman. Ini buktinya. Kita uji di lab. Ini, Bu, ini hasilnya. Jelas tertulis kalau sambalnya mengandung boraks dan cumi berbahaya. Bu, ini bener. Kamu masak pakai cumi busuk, pakai boraks. Aku cuma pengen kamu sembuh, Pak. Aku nggak punya pilihan waktu itu. Ya Allah, Bu. Kenapa kamu itu nggak bilang dari awal? Kita itu bisa cari jalan lain kok. Kami nggak bisa terima rasa itu. Banyak keluarga jadi korban. Kamu harus tanggung jawab. Tolong jangan pakai kekerasan ya. Saya mengerti kalian itu marah, tapi biar hukum yang jalanin. Baiklah, kami nggak main tangan. Tapi kami minta Bu Lilis diserahkan ke pihak berwajib. Biar dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Kalau itu jalannya, saya akan antar ibu ke kantor polisi. Lilis kemudian dibawa ke kantor polisi dan setelah dinyatakan bersalah, Lilis dipenjara selama 3 tahun. Sedangkan Yanto tetap melanjutkan usaha sambal cumi yang sambil menunggu istrinya bebas. Ini beneran masih jualan sambal cumi. Setelah kejadian Bu Lilis itu, saya jadi takut mau beli lagi. Saya paham kekhawatiran ibu-ibu, tapi yang sekarang beda. Saya masak sendiri dari bahan yang segar, langsung dari nelayan langganan. Gak ada boraks, gak ada bahan-bahan aneh. Tapi kami trauma, Pak. Waktu itu anak saya sampai mencret seminggu gara-gara sambal yang katanya dari cumi busuk. Saya juga kecewa, Bu, tapi ya saya itu gak mau mengulangi kesalahan itu lagi. Saya buka dapur lebar-lebar. Kalau mau lihat cara masaknya, silahkan datang langsung. Semuanya bersih dan juga aman. Jadi beneran Pak Yanto yang masak sekarang. Ya Bu, saya yang bersihin cumi, saya yang tumis sendiri. Saya janji, mulai sekarang cuma jual yang jujur. Kalau rasanya kurang enak, boleh dikomplain langsung ke saya ya. Yaudah deh, saya coba 1 bungkus dulu. Tapi kalau anak saya kenapa-napa pagi, Pak Yanto harus tanggung jawab ya. Siap Bu, saya terima konsekuensinya ini sambalnya. Semoga cocok sama lidahnya ya Bu. Tiga tahun kemudian setelah Lilis bebas dari penjara, Lilis yang sudah bertaubat diterima kembali di masyarakat dan sekarang membantu suaminya untuk mengembangkan usaha sambal cuminya itu. Satu sambal cumi original atau yang super pedas ya Bu? Bentar ya, saya bungkusin dulu. Pak, Bu, makasih balik ya udah masih mau beli di sini. Saya janji sekarang semuanya dari bahan segar. Saya sudah benar-benar berubah. Saya udah dengar Bu Lilis katanya sekarang ikut pelatihan UKM ya di kelurahan. Salut Bu. Iya Bu, yang penting sekarang jujur dan nggak ngulangin kesalahan. Kita semua pasti pernah salah. Terima kasih atas kepercayaannya ya Pak, Bu. Saya bersyukur banget masih dikasih kesempatan. Nih pesanan Bapak Ibu udah jadi, semoga cocok dan nagih ya rasanya. Wah, aromanya aja udah bikin ngiler Pak. Saya yakin rasanya makin mantap sekarang.